lil muta'allim. Untuk mengajarkan Al-Quran, di antaranya syarat yang ideal adalah nasih kepada orang yang belajar Al-Quran. Artinya Al-Quran itu adalah mukjizat. Yang artinya mukjizat itu tidak hanya mengalahkan, tidak hanya melemahkan, tapi juga memudahkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau orang ingin mempelajari Al-Quran, maka orang yang mengajarkan Al-Quran jangan pernah memberikan penjelasan bahwa Al-Quran itu sulit untuk dipelajari, bahwa Al-Quran itu susah untuk dipahami isi dan juga kandungannya. Al-Quran itu mukjizat. Di antara terjemah yang lainnya adalah memudahkan. Bagaimana orang ingin tahu apa isi dan juga kandungan kitab sucinya, ketika diberitahu dan juga diberikan informasi bahwa Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Itu betul sulit, dengan syarat harus ini harus itu. Yang artinya karena awal dan juga langkah pertamanya itu sudah diberikan informasi dan juga pengetahuan kesulitan. Maka kata Imam An-Nawawi, orang yang mau belajar Al-Quran itu gak bakal gampang. Lihat mukjizat ketika Fir'aun dan juga bala tentaranya, ketika itu peradaban yang tinggi itu adalah sesuatu yang di luar akal manusia. Keajaiban yang biasa terkenal dalam sejarah itu di masa Fir'aun berkuasa itu adalah peradaban tertingginya adalah ilmu sihir. Bagaimana untuk menghadapi ilmu sihir? Maka Nabi Musa diberikan mukjizat, yaitu berupa tongkat. Yang tongkatnya itu mampu mengalahkan sihir-sihir anak buah Raja Fir'aun. Artinya apa? Ada kemudahan jalan keluar untuk menangkal sihir daripada anak buah Raja Fir'aun. Mukjizat terbesar Rasulullah SAW apa? Banyak. Dan yang ada sampai hari kiamat adalah kitab suci Al-Quran. Karena ketika Nabi diutus, peradaban bahasa itu menjadi peradaban yang tertinggi. Mohon maaf, ketika itu Arab dan juga sekelilingnya, peradaban bahasa tutur katanya itu bagus. Enggak pernah ngejelek-jelekin orang itu, nyebut-nyebut nama binatang. Pasti ada kata-kata sindiran. Bahkan Al-Quran juga kayak begitu. Apa kata Al-Quran? Buat nyindir orang-orang yang bodoh, tapi nggak sadar kalau dirinya itu bodoh. Apa kata Al-Quran? Kama salil himari yahmilu asfar. Kayak keledai yang bawa buku. Keledai bawa buku bisa baca apa enggak? Tapi yang dibawa buku, yang dibawa ilmu pengetahuan. Orang bodoh yang gak sadar dirinya bodoh sama kayak keledai bawa buku. Udah diberikan dalil, udah diberikan hujah, udah diberikan penjelasan, tapi nggak ngerti juga. Boleh jadi karena memang akalnya kurang, boleh jadi karena memang hatinya sudah tertutup. Makanya dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang berbunyi yudrikul zakiyu bi alfin syah. Orang kalau emang cerdas, satu contoh aja, satu perumpamaan aja udah cukup dikasih tahu. Mala yudrikuhul ghubiyyu walau bi alfin syah. Nggak sama seperti orang yang bodoh. Walaupun diberikan contoh 1000, diberikan perumpamaan ribuan, diberikan penjelasan itu banyak, tetap aja nggak bakal ngerti.
Lebih-lebih orang yang bodoh paling tinggi adalah yang hatinya tertutup. Yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawatu wa lahum adzabun. Allah sudah menutup hati-hati mereka. Allah sudah menutup pendengaran mereka. Ghishawatu wa lahum adzabun adzim, yaitu dengan sebenar-benarnya penutup dan mereka akan mendapatkan siksa ataupun azab yang pedih. Orang diberikan nasihat kebaikan tapi tetap aja nggak terima. Gue juga tahu jamaah itu ibadah. Gue juga tahu ngaji itu wajib. Tapi kalau mau ngaji mah ngaji aja, jangan ngajak-ngajak orang. Tuh. Orang mah kalau nggak mau, iyalah nanti kalau saya ada waktu. Iyalah nanti saya kalau ada repot, doain saya mudah-mudahan bisa rajin. Jawab aja kayak begitu, nggak bodoh-bodoh amat. Tapi maksud orang yang bodoh kayak begitu, udah bodoh, udah bodoh nggak terima. Udah diajak dengan cara yang santun, udah diajak dengan cara yang bagus, malah marahan di. Lu anak kemarin baru rajin ke masjid aja, udah nyuruh. Ada nggak yang kayak begitu? Ini bukan nyinggung, ini mah bukan. Karena kadang ada watak karakter kayak begitu. Kita itu manusia itu memang potensi watak dan juga karakternya itu macam-macam. Macam-macam manusia itu potensinya ada semua. Yang kadang-kadang buat kebaikan ambisi kita ataupun ambek kita itu lebih gede ketimbang rasa malu kita. Yang kadang-kadang seolah-olah malu gitu untuk ngakuin bahwa itu bang. Contoh beginilah, dulu itu kan mohon maaf ada kumpulan selain kita itu ya banyak. Suka ada yang suka keliling ngajak-ngajak sholat wajib, sholat jamaah, disebut dengan jamaah jauh lah ya, jamaah tabligh. Dakwah kayak itu bagus apa enggak? Bagus. Dulu kan banyak yang minum, sekarang makan jarang ya. Bagus kayak begitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak biasa ya, orang lagi duduk baru pulang, kadang-kadang diketok rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, udah masuk waktu maghrib, udah kedengar azan. Gimana kalau kita sama-sama jamaah ke masjid? Insya Allah nanti habis jamaah sholat di masjid, insya Allah ada ceramah agama, insya Allah ada tausiah. Oh iya Pak, terima kasih sudah kasih tahu. Saya siap-siap dulu. Enak apa nggak jawab? Tapi kan ada juga yang jawab. Ya, ngajak-ngajak kayak begitu. Ntar juga tahu, gue juga kedengeran azan, kita juga waktu masjid. Nah, yang kayak begitu kan cuma cara-caranya doang. Belum tentu itu mengaji mah. Padahal mah dia juga ngomong gitu, belum tentu datang ke masjid. Ya kadang-kadang kita tinggal ngakuin aja, tinggal jawab aja. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Boleh jadi suatu saat kita lebih rajin ketimbang orang yang ngajak. Ya, manusia itu macam-macam. Ya kadang-kadang walaupun al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada ini. Kadang-kadang kita tidak mau menempatkan rasa malu itu pada tempat. Kadang-kadang kita tidak menempatkan rasa malu pada tempat. Jamaah yang dimuliakan. Kata Imam An-Nawawi, harus pintar-pintar orang yang mengajarkan Al-Quran agar orang mau belajar Quran. Bahwa belajar Quran itu mudah. Pak Ustaz, belajar Quran itu kan katanya harus pakai tajwid. Orang yang baca Al-Quran gak pakai tajwid hukumnya dosa. Tajwid kan tahu sendiri Pak Ustaz. Belum ikhfa, belum idgham, belum idhar, belum iqlab, belum apa lagi? Belum matnya Pak Ustaz. Ada mat tabi'i, mat asli, mat far'i, mat harfu sukun, mat anu. Waduh, ngapalin susah Pak Ustaz. Apalagi mohon maaf buat kita umur-umur yang udah 50 tahun ke atas ya. Pak Ustaz, saya pengennya baca Quran pakai terjemah bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupa tetap ngaji.
Panggil aja ke rumah privat yang bisa ngajarin ngaji sama tajwidnya baca Quran. Ya kalau emang kita yang tua-tua mah, kalau ada pengajian ikut pengajian anak-anak kan kita malu. Iya, panggil aja ke rumah. Kadang-kadang itu kita tidak menempatkan malu pada tempat. Yang akhirnya jadi alasan nggak baca Quran. Kata Imam Nawawi, orang kalau mau ngajarin Al-Quran bilang Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu gampang. Saya tanya, ada nggak orang yang masih anak-anak belum balik tapi udah hafal Quran 30 juz? Ada apa enggak? Ada nggak anak muda yang hafal Quran 30 juz? Ada apa enggak? Ada nggak orang tua yang udah tua renta apa sih hafal Al-Quran 30 juz? Ada apa enggak? Di semua kalangan ada semua. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu adalah mudah. Al-Quran itu gampang. Jangankan kita yang baca Al-Quran dia itu masih kurang, masih banyak yang nggak ngerti hukumnya. Yang udah ngerti kira-kira buat mau baca Quran. Kalau bukan Ramadan, kagak dibilang itu Quran. Iya. Mohon maaf. Teman sendiri kali lah Ustaz juga kadang sama Al-Quran jarang mau baca Quran, apalagi ngapal Quran. Sekalinya mau ngapal Quran bulan Ramadan, gitu juga karena disuruh imam kalau sampai umroh binas itu lagi. Padahal apa kata Nabi? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah walaupun sedikit daripada Al-Quran. Baca doang, dapat pahala. Biar kata kita nggak ngerti. Tapi memang orang yang nggak mau belajar, nggak bisa baca Quran, tajwidnya kurang, dia tetap paksain baca Quran, memang berdosa. Karena nggak ada dalam proses menuntut ilmu. Tapi selama kita menuntut ilmu, masih belajar Quran, kita tetap baca Quran, satu sisi dapat pahala, dosanya itu akan dimaafkan oleh Allah. Berat kita Al-Quran. Lalu waktu kita buat apa? Buat buka Facebook, buat buka WA. Kadang-kadang pasang alarm di HP. Jadi di sebelah muka kita tidur itu HP. Tapi Al-Quran ada nggak di sebelah muka kita? Oh Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz, HP saya udah ada Qurannya. Tapi dibaca nggak? Enggak. Alarm ada dering aja Al-Quran. Dibaca Quran? Itulah beratnya Al-Quran. Padahal kata Nabi Al-Quran itu jadi syafaat Al-Quran. Ayat apa aja yang disenengin itu bakal jadi syafaat itu. Baik dikubur, baik entar ketika dihitung ataupun dihisab amal perbuatan kita. Jadi Al-Quran itu nanti berwujud. Kata Nabi, Al-Quran yang kita senang, surat apa aja yang kita senang, itu berwujud ketika mau digebuk sama malaikat, itu nongol itu seolah-olah menyerupai makhluk Allah. Al-Quran itu ngomong sama malaikat yang menggebuk mungkar dan juga nakir, jangan dipukulin ini orang. Emang kenapa? Saya Al-Quran, saya jadi syafaatnya, saya jadi pembelanya. Jangan digebukin dikubur, jangan. Saya syafaatnya. Emang kenapa? Ini orang banyak dosanya. Walaupun banyak dosanya, saya Al-Quran ada di dalamnya. Kalau digebukin, saya kena Al-Quran. Al-Quran dipukulin, Al-Quran digebukin, kira-kira dosa apa? Bingung nih malaikat mungkar nakir, lapor kepada Allah, kata Allah, ya udah Al-Quran itu jadi syafaat, nolongin orang yang senang, yang hafal apa aja ayat Al-Quran ketika hidup. Emang kita nggak pengen kayak cerita-cerita yang udah ada? Ada orang yang dikubur 27 tahun. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Bahkan baru kemarin 3 tahun. Ya. Nggak mesti yang hafal Quran doang. Yang ngajarin anak-anak baca Al-Quran, Iqra, Qul binnas, juz amma. Itu yang 27 tahun itu nggak hafal Quran. Tapi riwayat dan juga sejarahnya, kata keturunannya,
bahwa bapaknya atau kakeknya ini tukang ngajarin orang baca Quran dari kampung ke kampung. Dibilang, apakah bapaknya ini hafal Quran pakai ini? Enggak, ngajarin Quran, ngajarin anak-anak, ngajarin orang tua dari kampung anu ke kampung anu. Dulu masih banyak ustaz-ustaz yang ngajarin Quran kayak begitu. Puluhan tahun tuh selama hidupnya. Dikubur, jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Kira-kira kita mau nggak kayak begitu, wafat matinya? Nggak kira-kira itu, yang jasadnya masih utuh, kain kafannya masih utuh. Nggak kira-kira nanti di akhirat itu bakal dihisab apa enggak? Bakal masuknya ke surga apa ke neraka? Kata ulama nggak mesti yang hafal Quran, rajin baca Quran, ngajarin orang Quran. Juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran. Makanya khusus Imam An-Nawawi menjelaskan tentang Al-Quran dan juga orang-orang. Bagaimana cara manusia memperlakukan Al-Quran. Bagaimana pula nanti akibat dan juga balasannya. Orang yang memuliakan dan juga ngurusin Al-Quran di kehidupan alam kuburnya dan juga kehidupan akhiratnya, itu jadi syafaat membela orang yang muliain dan juga ngurusin atau yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mujizat terbesar. Nggak ada, mohon maaf, agama lain yang menjelaskan tentang hukumnya itu detail kayak Al-Quran. Hukum perceraian, hukum pernikahan, sampai detail itu. Bahwa kata ulama, ajarkan Al-Quran itu memudahkan. Makanya Al-Quran itu solusi dan juga jalan keluar hidup orang-orang yang beriman. Obat bagi orang-orang yang beriman. Ya di Quran ada. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Ya baca aja Al-Quran. Syukur-syukur dia ngerti, paham isi kandungan Al-Quran. Di situ ada jalan keluar. Kata Imam Nawawi, banyak-banyak kasih kemudahan. Kalau bahasa agamanya ngasih nasihat. Udah ngaji aja biar gak bisa juga, ntar juga bisa. Ada nggak anak-anak kita yang kayak begitu? Waktu ngaji, waktu mondok gak bisa. Giliran udah keluar bisa. Tuh bedanya itu nonton ilmu agama, bukan ilmu agama kayak begitu. Mohon maaf ini mah kayak ini yang nggak pinter lah, yang bodoh lah. Di pondok saya bukan siapa-siapa, nggak bisa baca kitab juga nggak bisa. Al-Quran tajwidnya juga nggak hafal-hafal, cuma ngerti doang. Setelah lulus masih nggak bisa juga, ujuk-ujuk disuruh ngajar. Ujuk-ujuk di rumah disuruh ngajar. Kitabnya usul fikih, warokot kitabnya. Jadi paman sepupu ngajar, kebetulan nggak bisa hadir. Saya disuruh gantiin, katanya ngajarnya usul fikih. Saya bilang bengong, saya buka aja. Ketika buka, ketika itu bisa, pulang lagi nggak bisa lagi. Nggak bisa pokoknya baca kitab kuning nggak bisa. Nggak ngerti mubtada khabar fi'il fa'il, apalagi terjemahan nggak bisa. Suatu saat karena nggak bisa nangis. Jadi kitabnya buka-buka nangis. nangis, tiduran capean, ngimpi didatengin pulang. Ya udah ngaji aja lagi kemana?